teman-teman peserta diskusi yang ke-9. Niki buka bersama yang ke-9. Karena setiap lembaga berurutan buka bersama temriki sebanyak 18 lembaga. Lah Falakia niki yang ke-9. Lah napa kok PCNU ndamel niki? Pertama, kantor NU niku lek wae Ramadan sepi. Mboten mungkin Ramadan wonten kegiatan niku. Kegiatan ini apa ya? Mentok paling buka bersama. Akhirnya ya apa carane kantor NU niki rame. Satu-satunya jalan ya kegiatannya cuma buka bersama. Gak mungkin pengurus di keloyongan murah-marik mboten mungkin Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, lan apa kok diadakan buka bersama dan diskusi supaya mengasah nalar kritis kita. Selama ini lembaga niku kan kegiatan formal sing Falakia ya langsung nang Tanjung Kodok nang anu. Maksudnya yang untuk mengasah antar pengurus terus menyampaikan ke masyarakat ini bagaimana, itu kan forum-forum seperti ini diperlukan untuk menyampaikan itu pikiran-pikiran. Yang ketiga nggih menika kula niki sering sambatan lembaga kene gak ana duwite, Pak. Gak ana anggarane. Apa itu teleskop larang tak delek-delek, apa ini ke kegiatan luar kota larang delek-delek. Ini yang harus kita bedah pikiran ini, bahwa sebenarnya lembaga ormas kelompok masyarakat itu sebenarnya bisa menghasilkan uang kalau ngerti caranya. Falakiyah apa ya mosok iso urusane mek delok bulan delok srengenge. Saya pernah usul ke Pak Sugeng waktu awal-awal di ta'aruf jadi pengurus. Apakah ada hitung-hitungan Falakiyah yang untuk kebutuhan sosial kemasyarakatan? Kula soalnya riyen kepireng cilikan kula, mbah kula, bapak mak kula ape ngedekno omahe takok dina nang kiai. Apene nyunatno anak mawon takok apa meneh mantu. Lah niku sampai saged diitungno sik kali kiai-kiai sing ngerti falak terus. Lah maksud kula ini kan ya apa orang yang pinter falak tapi untuk konsumsi kemasyarakatan. Lah ini yang harus kita pikirkan loh. Nek ngono yo untuk duit recehan Pak, paling salaman 10.000 20.000. Ada kalau yang lebih tinggi lagi. Kita ini lembaga Falakiyah harus punya hitung-hitungan ngekei saran nang pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa sampai lek gawe jembatan iku apike dina iki lho. Soale hitungan bintang iku lek kepengen apa itu jenenge bangun dalan iku apike dina iki lho. Hitung-hitungane dalan itu soalnya ketemu banyu dan seterusnya macam-macam. Lek iki gawe TPT itu berarti kan untuk banyu ikut cocoknya ketemu dino segene. Lek dalan iku mergo watu cocoke dino. Lek gedung kepen gawe gedung iku mergo wesi akeh wesine iku cocoke wesi ku ngene. Maksudnya bagaimana itu dielaborasi sampai segitu sehingga sewaktu pemerintah daerah kita kasih saran seperti itu, kita kasih fatwa seperti itu, akhirnya mikir lho, mosok ngene tok ana hitungane. Gitu. Kebiyen yo kadek, pokoke termine bulan Maret bangun jembatan ya bangun. Bulan Juni bulan termine wae cair bangun kontraktor itu. Nah, maksudnya kita harus menunjukkan itu bahwa semua yang ada di sekeliling kita ini bisa dihitung. Tugasnya teman-teman Falakiyah yang ngerti itu cara ngitung. Makanya bagaimana peran kelembagaan ini untuk umat bisa sampai umat juga merasa terladeni kebutuhan-kebutuhannya. Itu yang perlu kita pikirkan bersama-sama.
Masyarakat itu orangnya ya grono ru'yat hilal gitu. Tapi yang nyampe ke dia ini apa? Ini yang harus kita rumuskan bareng-bareng. Monggo kami persilakan Mas Sugeng untuk menyampaikan beberapa pokok-pokok pikiran tentang lembaga Falakiyah, bagaimana konsolidasi pengurus internalnya, bagaimana peran nanti kepada umat, bagaimana bisa mendesak pemerintah daerah bahwa semua kebijakan harus membuat hitung-hitungan Falakiyah apapun dinas dan instansi itu. Dan memang untuk yang pertama kali yang perlu kami sampaikan bahwa untuk mencari pengurus falak ini memang saya juga kesulitan, sehingga saya masih hanya mendapatkan 15 orang itu saja. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini, periode ini, dari 15 ini ternyata ya kalau saya bandingkan dengan 2 periode saya jadi sekretaris falak itu, ini ya sudah jauh lebih baik. Karena yang pertama kita bisa gerak bersama dan semuanya saling mendukung. Dan alhamdulillah ini ada Gus Jamal, Mas Yusuf, Mas Subhi, Mas Solahuddin, Mas Sunaan, sama Mas Zainuddin ini kemarin kita berempat ikut ke Bondowoso. Ya, kemarin kan kita juga disampaikan, saya laporkan kita itu agenda setiap tahun itu untuk pelatihan keluar itu dari PW itu rata-rata 2 kali. Dan sebenarnya untuk tahun 2026 ini ya masih pertama. Karena apa yang kemarin itu ya waktu setelah dilantik kemarin itu tahun 2025. Dan rencananya Oktober ya. Oktober itu ada di Bojonegoro. Ada di Bojonegoro. Akan tetapi tidak hanya itu saja. Ternyata selama bulan Ramadan ini 15 hari itu ada pelatihan online. Tapi kita juga sering untuk rapat itu ya kita rapat online. Karena apa? Kita nggak ingin mandek. Tidak ingin mandek. Itu yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Jadi kemarin kita evaluasi juga waktu kemarin itu kita undang dari MBC. Kita sudah sampaikan suratnya MBC, yang datang hanya 2. Nah, dari MBC mana kemarin? Mantub sama Tikung, 2 orang. Nah ya, jadi dari MBC Mantub sama Tikung. Tapi saya nggak kepingin yang namanya ilmu falak ini mandek. Terus terang saya sendiri baru belajar. Kalau dulu hanya menggunakan aplikasi yang sudah ada. Aplikasinya Pak Zakin, aplikasinya Gus Mu'id dari Gresik. Nah, belum pernah saya ngitung sendiri, itu belum pernah. Tapi kemarin itu ya alhamdulillah kita itu kepingin belajar. Nah, dari generasi pertama itu sekarang sudah ada generasi kedua, yang tahap kedua. Nah, alhamdulillah kita kok ternyata ada giro. Nah, apalagi kalau apa menewis ditakoni untuk yang ke arah sana, karena memang kita itu bukan basicnya klinik. Ya kita jawab apa adanya. Kalau kita nggak mampu itu nggak masalah. Bukan berarti kita harus memampukan, tidak. Kalau kita nggak mampu ya kita jawab tidak. Karena tugas dari Falakiyah sendiri itu yang utama adalah mengawal ibadah. Karena apa? Ada kaitannya dengan penentuan awal bulan Hijriah. Kalau kita secara astronomi, nah ini Mas Yusuf sama Gus Jamal ini kan juga S2-nya falak nih.
teng Semarang. Nggih. Alhamdulillah. Lah ini yang akan kita sebagai kaderisasi itu kan seperti itu. Ini nanti yang akan banyak berkiprah. Awal bulan Hijriah, kalau secara astronomi bahwa pergantian awal bulan Hijriah itu ditandai dengan adanya konjungsi, bahwa matahari, bulan, bumi itu ada dalam satu garis bujur. Nah, itu yang namanya konjungsi. Nggih, ngoten nggih. Nah, konjungsi. Kemudian dari konjungsi ini akan muncul apakah konjungsinya itu qoblal huruf atau ba'dal huruf. Konjungsinya itu apa? Qoblal huruf atau ba'dal huruf. Kalau qoblal huruf pasti dipastikan bahwa nanti matahari itu akan gurup terlebih dahulu baru diikuti oleh bulan. Tapi kalau konjungsinya itu adalah qoblal huruf, maka bulan itu kebalik. Kalau konjungsinya itu ba'dal huruf, pasti bulan itu sudah ada di bawah dulu sebelum matahari. Bulan itu beredar itu kan ada sinodik, ada sideris. Tapi yang digunakan sebagai patokan untuk mengetahui awal bulan Hijriah itu adalah fase sinodiknya, yaitu sekitar 29,5 hari periode satu bulannya, sehingga umur bulan Hijriah itu antara 29 dan 30. Apabila qoblal huruf, ijtima'nya itu qoblal huruf, sebelum huruf syams, maka matahari itu akan tenggelam terlebih dahulu, bulan itu masih mengikuti, berada di atas ufuk. Nah, kalau sudah ada di atas ufuk, ada yang mengatakan, oh berarti ini sudah masuk waktunya bulan baru, sehingga disampaikan seperti itu. Artinya dengan ketinggian berapapun bahwa itu sudah masuk bulan baru secara astronomi. Akan tetapi yang perlu kita gali lagi, bahwa zaman Rasulullah, kita yakin bahwa Rasulullah itu pasti tahu kapan waktunya ijtima'. Apakah qoblal huruf atau ba'dal huruf? Pasti tahu. Kalau ada yang mengatakan bahwa Rasulullah nggak tahu karena belum ada hitung-hitungan, nah, kemarin ini. Ini akidah ahlu sunnah wal jamaah bahwa Rasulullah pasti tahu kapan waktunya ijtima' itu. Andai kata Rasulullah menyatakan bahwa ini sudah waktunya ganti bulan, berapapun ketinggiannya, nggak mungkin akan muncul hadis sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kenapa ini? Karena apa? Ini yang bisa dilihat oleh masyarakat, bisa dilihat oleh para sahabat tanpa adanya alat perhitungan yang canggih. Ganti bulan baru, saya yakin nggak mungkin akan muncul hadis sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Makanya kalau di NU ada IRNU, Imkanur Ru'yah Nahdlatul Ulama. Karena Pak, ini adalah visibilitas, kemungkinan bisa dilihat, makanya dengan adanya kemungkinan bisa dilihat ini, makanya terusannya hadis itu wa in huma, apabila tertutupi oleh awan, maka sempurnakan bulan Sya'bannya.
Ini yang perlu kita cermati. Sehingga untuk saat ini, makanya saya nggak begitu cocok dengan kriteria wujudul hilal. Karena ya itu tadi, kalau pemahaman saya sendiri dengan melihat hadis Nabi, kemudian dengan keberadaan Rasulullah yang pasti tahu kapan waktunya ijtima, sudah berapa waktunya, sehingga beliau perintahkan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ini. Kemudian sekarang ganti lagi, wujudul hilal ditinggalkan, ganti KHGT, kalender hijriah global tunggal. Ini memang dari satu sisi itu melihat bahwa apa ya, dalam satu dunia keinginan bersama itu adalah satu dunia, itu adalah satu tanggal. Tapi kalau dengan semacam itu akan, kenapa? Waktu kita itu ya di sini, hidup kita di sini. Kenapa kok kita membuat hukum berdasarkan waktu yang lain? Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya memang untuk pembagian matlak itu memang ada, kalau Indonesia itu adalah satu matlak, sehingga dalam penentuan untuk awal bulan hijriah itu dilihat dari mana yang paling rendah sama yang paling tinggi, sehingga beberapa tahun ini kita menunggu hasil ru'yah dari Aceh, karena yang kemungkinan akan apakah masuk imkanur ru'yah atau tidak. Ya, ini yang akan jadi bahasan kita. Mungkin Gus Jamal bisa nambahi terkait dengan KHGT, kalender hijriah global tunggal. Memang diantara salah satu upaya agar ada kesamaan, khususnya semua kaum muslimin yang ada di seluruh dunia. Namun yang namanya perbedaan pendapat juga tidak lepas, sehingga sampai hari ini adanya KHGT masih belum diikuti oleh semuanya. Dulu di kalangan imam madhab memang ada perbedaan berkaitan tentang berlakunya sebuah hukum. Kalau di dalam urusan ru'yatul hilal ada istilah matlak. Jadi memang ini yang memang juga tidak bisa membuat kita kemudian adanya KHGT terus semuanya ikut. Ada yang menyatakan ya berlakunya hukum dalam hitungan matlak itu berarti satu negara. Sehingga walaupun kita di Indonesia dengan pembagian waktu 3 waktu wita sama wit itu tetap untuk penentuan awal bulannya 1 hari. Terkait dengan KHGT, memang yang kita ketahui di awal itu di tahun 2016 itu ada pertemuan di Turki yang diikuti sekitar 60 perwakilan negara yang kemudian mengadopsi KHGT sebagai dasar untuk penentuan awal bulan, yang sebenarnya juga tidak hanya untuk Turki saja ya, kalau bisa ya semuanya gitu, dengan hasil tinggi hilal 5 derajat dengan konjungsi 8. Nah, ini kemarin waktu pelaksanaan ru'yatul hilal awal bulan Ramadan 1447 itu memang di Indonesia negatif, karena memang
ijtima'nya baru terjadi jam 7:01 atau lebih 2 menit. Itu 7 malam. Sehingga yang terjadi adalah hilal terlebih dahulu terbenam, ya, bulan berarti ya. Karena kalau kita memakai istilah hilal itu syarat-syaratnya harus terpenuhi. Gitu kan. Di antaranya terjadi ijtima' sebelum terbenamnya matahari. Nah, memang itu tidak menyalahi juga dari salah satu yang menjadi syarat KHGT yang ada di Turki, karena ijtima' ya terjadi sebelum jam 00 UTC. Okay. Kalau di kita berarti sebelum jam 7 pagi. Diskusi tema wonten ing sonten menika niku KHGT ya. Mempertanyakan KHGT kalender hijriah global tadi. Sebenarnya nggih niku wau kula pengen ngangsuh kaweruhan, pengen belajar tentang bagaimana sebenarnya KHGT. Karena sejak kemarin niku kula bertanya-tanya, mungkin nanti bisa dijawab Pak Sugeng. KHGT niku kan contoh kita ambil dari Ramadan kemarin nggih. Niku di sini kan minus 1 derajat. Sedangkan yang kelihatan itu kan di Alaska sudah 5 derajat menurut KHGT. Kalau di sini minus ya, berarti menurut kita sebagai orang NU niku harus istiqmal ya. Tapi mereka sudah menentukan tanggal. Berarti sudah tanggal 1. Di sini minus. Apalagi kalau mboten minus. Kalau mboten minus berarti otomatis kan sudah memulai tanggal baru. Berarti 1 bulan itu hanya 29. Tidak ada 30 hari. Kan ngoten. Berarti 1 bulan itu hanya 29 hari saja, tidak 30 hari. Padahal secara kaidah awal kalender hijriah niku nek mboten 29 nggih 30, 29, 30, 29, 30 dan seterusnya. Nah, sedangkan KHGT niku kados mekaten niku. Makane kula bertanya niki kira-kira seperti apa KHGT niku sesungguhnya. Barangkali Pak Sugeng ingkang saged jawab, matur suwun. KHGT niku kriterianipun niku yang pertama di belahan manapun. Yang pertama, tinggi hilal itu 5 derajat dengan elongasi 8 derajat. Hanya saja yang digunakan itu adalah elongasi toposentrik. Tapi sebenarnya untuk tahun ini yang toposentrik itu entah informasi yang saya terima itu benar atau salah. Untuk saat ini kalau yang toposentris itu nggak ada. Yang nggak ada yang didapatkan. Elongasi 8 derajat itu nggak ada yang memenuhi kalau pakai toposentris. Maksudnya toposentris niku pengamatan itu didasarkan pada orang yang mengamati di atas bumi, di atas tanah. Sedangkan kalau yang geosentris itu pengamatan berdasarkan titik inti bumi. Jadi jaraknya berdasarkan inti bumi ini. Bumi, bulan, matahari, ijtima itu hanya bisa dihitung, nggak pernah bisa difoto. Akan tetapi Rasulullah pasti tahu kalau itu adalah sudah ijtima. Mergo apa? Malaikat itu iso ndelok teko didi. Nah, itu. Kemudian syaratnya itu adalah bahwa di New Zealand, yaitu yang dijadikan awal penanggalan, itu terjadinya hilal tadi itu tidak melebihi dari waktu New Zealand terbit matahari. Berarti harus dalam kurun waktu itu, sehingga
Itu ada kriterianya seperti itu. Nah itu kalau geosentris yang sekarang itu yang 8 derajat itu adalah geosentris. Geosentris itu pasti lebih tinggi daripada toposentris. Nah ini yang digunakan. Jadi itu yang perlu jadi bahasan-bahasan kita, dan kita juga nanti terus untuk belajar supaya menambah wawasan kita. Dan memang kita nggak akan bisa tambah wawasan tanpa ada pertanyaan. Apakah tidak ada program di lembaga ini untuk mengadakan sebuah pembelajaran untuk khususnya generasi muda, biar kita tidak seperti panjenengan yang tadi sampaikan kekurangan gitu, mencari orang ahli falak itu kok angel gitu, seperti itu. Nah ini rencananya kita itu mau membuat satu pelatihan untuk itu, tapi untuk yang pertama kita pakai yang online aja dulu. Nanti kalau sudah banyak, nah itu nanti kita bisa di satu tempat 1 hari atau 2 hari untuk pembelajaran falakia ini. Nah sekarang kalau memang mau, itu kita sudah punya grup pasukan falak Lamongan. Nah monggo, ini untuk umum. Kalau kita batasi untuk anggota dari MWC, LFMWC, banyak sekali LMWC yang tidak punya lembaga falaknya. Ternyata juga tidak banyak orang yang kemudian berminat dengan falak gitu. Atau mungkin ya karena dulu waktu belajar itu merasa kesulitan sehingga angel kabeh. Dan juga ternyata nggih falak ini pun banyak versinya. Sehingga carane ngoten tidak mudah untuk difahami, untuk kemudian mungkin juga disebarkan melalui keilmuan itu.